Ada yang bilang cinta adalah perbuatan, kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong. Ada yang bilang lebih baik mencintai dan kehilangan daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Ada yang bilang cinta terbaik adalah jenis yang membangkitkan jiwa dan membuat kita meraih lebih banyak, yang menanam api di hati kita dan membawa kedamaian dalam pikiran kita. Ada yang bilang jangan puas dengan hubungan yang tidak akan membuatmu menjadi dirimu sendiri. Ada yang bilang cinta terbesar yang pernah kamu alami di bumi adalah cinta yang hanya datang dari dirimu untuk dirimu. Entahlah, kadang-kadang hidup memang tidak mudah. Tapi ada yang bilang hidup katanya simpel. Entahlah, kadang memang sulit. Namun cinta Tuhan dapat berarti cinta kepada Tuhan atau cinta yang diberikan oleh Tuhan. Cinta kepada Tuhan dikaitkan dengan pengabdian pada Tuhan. Entahlah, saya harus mulai dari mana? Cinta Tuhan untuk siapa? Kadang aku tersenyum. Sulit untuk mendefinisikan apa itu cinta, apalagi cinta Tuhan. Tiap pribadi pasti punya definisi yang berbeda berdasarkan pada pengalaman hidup masing-masing. Kadang pernah mendengar orang berkata kalau Tuhan itu sangat cinta atau sayang sama dia. Ada yang bilang sayang, tapi nggak tahu kenapa masih ada masalah. Ada juga yang lugu dengan santainya ngejawab nggak tahulah, nggak pernah ada tandanya. Atau malah ada yang menyedihkan, bilang kalau Tuhan itu maunya gimana sih? Kayaknya nggak pernah deh hidup bahagia apalagi merasakan cinta. Cinta Tuhan tentunya. Cinta bagi manusia adalah sebuah perasaan yang ingin membagi bersama atau sebuah perasaan afeksi terhadap seseorang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, memberikan kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Itu pun masih dibedakan dengan cinta terhadap keluarga, cinta terhadap teman-teman, atau entahlah, cinta yang romantis atau juga disebut asmara. Cinta yang hanya merupakan hawa nafsu atau cinta eros. Cinta sesama atau juga disebut kasih sayang atau agape. Cinta dirinya sendiri
yang disebut narsisme. Cinta akan sebuah konsep tertentu, cinta akan negaranya atau patriotisme, cinta akan bangsa atau nasionalisme. Entahlah. Kasih bagi manusia, kasih sayang adalah ungkapan hati yang paling dalam, yang membuat kita tergiur di dalamnya sehingga kita dapat membuat hal yang di luar dugaan, yang mana hasilnya positif dan mengurang pikiran negatif kita terhadap lawan jenis yang kita sayangi. Semua di atas adalah makna cinta kasih bagi manusia. Bagaimana dengan cinta Tuhan? Kalau melihat uraian makna cinta atau kasih di atas, pasti akan diketemukan suatu batasan atau kondisi. Contohnya ada beberapa kata yang sengaja ditulis dengan huruf besar. Yang pertama terhadap seseorang, keluarga, teman-teman, sesama, diri sendiri, atau mungkin kepada negara atau bangsa. Jadi cinta di sini akan ditentukan, terkondisi oleh kamu siapa. Apakah anak, saudara, atau kekasih, dan lain-lain. Pokoknya yang dikenal saja. Dan ada batasan ukuran, satu besar, kecil, dalam, dan sebagainya. Begitukah makna cinta yang dari Tuhan? Sepertinya enggak deh. Membaca dari kitab sucinya akan ditemukan cinta Tuhan yang kekal. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dan tidak terbatas, tidak pernah habis. Juga tidak memandang siapa Anda. Tapi untuk semuanya, untuk semuanya, semua ciptaannya. Tidak memandang dari apa yang telah kulakukan baginya ataupun apa yang telah kulakukan bagi diriku sendiri untuk mendapatkan cintanya. Cinta Tuhan ternyata mutlak, universal, berlaku bagi semua manusia ciptaannya. Termasuk diriku, yang kadang merasa tidak layak menerima cintanya. Atau orang lain yang terkadang kelihatannya pun tidak layak untuk menerima cintanya. Siapakah manusia ciptaan Tuhan? Kalau dikatakan manusia berarti semua makhluk hidup yang berwujud manusia. Entah itu kaya atau miskin, kecil atau besar, tua muda, pengemis, mungkin pendeta, atau bintang film, atau penyanyi, atau presiden, atau mungkin anak haram, narapidana, pembantu, penderita cacat mungkin. Semua manusia adalah kecintaan Tuhan. Lalu di manakah cinta Tuhan? Karena Tuhan menghendaki ciptaannya, kita akan menemui cintanya di mana-mana, di seluruh bumi. Dimulai dari lingkup yang terdekat dan termudah, yaitu diri sendiri. Hidup adalah berkat cinta Tuhan. Nafas adalah berkat cinta Tuhan. Bakat atau kemampuan adalah berkat cinta Tuhan.
Kalau saja kita mau menghitung setiap hal dan mau bersyukur, saya percaya syukurku itu berarti aku masih bisa merasakan cinta Tuhan. Ya, syukur ada hujan, syukur ada panas, syukur ada tempat berteduh, syukur sehat, syukur masih bisa bertahan di tengah masalah. Syukur, syukur Tuhan tak terhitung. Cinta Tuhan juga ada pada orang lain, karena setiap pribadi pasti punya sisi positif, mengingat kita berasal dari Tuhan. Kalaupun kadang kita menganggap ada seseorang yang menjengkelkan, bahkan sangat menjengkelkan banget. Bahkan kadang kita berpikir, kok ada ya manusia seperti ini? Jangan terjebak dengan penilaian-penilaian. Karena kita berasal dari Tuhan, maka hakikat kita sebenarnya baik. Kalau saja jadi tidak baik, berarti ada kuasa lain yang sedang bercokol atau mencengkram manusia. Yang harus kita pikirkan adalah pribadi seseorang yang tercengkram tersebut. Karena terkadang mereka tidak sadar dan tidak tahu kalau sedang dicengkram oleh si kuasa iblis ya. Atau ada juga karena kekerasan hati. Entahlah, masih banyak. Ya, waspadalah terhadap penguasa udara yang memang ingin memisahkan kita dari kenyataan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dengan segala cara iblis berusaha menutupi, bahkan menyabotase, bahkan membutakan ya, agar kita tidak dapat merasakan cinta Tuhan. Berdoalah dan berjagalah selalu untuk yang satu ini, baik untuk diri sendiri ataupun untuk sesama kita. Firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu harus ngomong apa, harus berdoa bagaimana. Engkau tahu isi hatiku. Tapi Engkau juga tahu hari ini aku gelisah. Namun aku curhat hanya sama Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang mengerti isi hatiku. Karena hanya Engkau Tuhan, ya Yesusku, yang mengerti seluruh resah gelisah hatiku. Dan Engkau yang selalu menolongku. Engkau yang selalu menghiburku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Orang yang saya kasihi khususnya. Mungkin saat ini dia belum tahu Tuhan. Ya, biarlah mereka tahu sendiri Tuhan. Lewat candaku bersamamu Tuhan, kiranya Engkau mau sampaikan melalui Roh Kudus. Sampaikan bahwa aku mengasihi dia.
seperti Engkau mengasihi aku Tuhan. Karena aku ingin Tuhan, dia juga mengenal Engkau, akrab dengan Engkau. Tuhan tolong dia, agar dia tidak selalu tergoda dengan kenajisan dunia. Tolong dia Tuhan, dia mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Saya tahu Tuhan, dia sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku memang tidak pandai berdoa Tuhan, namun Kau tahu, Engkau sahabatku, Engkau juru selamatku, Engkau rajaku ya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu mengasihi aku. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.